Pada tanggal 2 Mei 2011, Biro Keamanan Umum Hezhou di Guangxi dikejutkan dengan laporan pembunuhan satu keluarga di sebuah rumah tinggal. Dalam sambungan telepon tersebut, polisi mendengar suara seorang wanita yang sangat panik dan kebingungan. Mendapat laporan situasi yang serius seperti itu, polisi bergegas untuk menuju tempat di mana pelapor telah melaporkan adanya pembunuhan. Ketika sampai, suara mobil polisi menderu menghancurkan keheningan di daerah tempat kejadian perkara. Polisi melihat bangunan 7 lantai yang merupakan rumah korban. Polisi lalu naik ke lantai 4 untuk memeriksa kondisi mayat satu keluarga berada. Dengan diantarkan oleh wanita parubaya yang mengidentifikasi dirinya sebagai pelapor. Melalui penyelidikan tersebut, polisi mendapati bahwa korban sebanyak 4 orang, yang merupakan satu keluarga yang diantaranya terdiri dari pasangan suami istri dan juga 2 orang anak. Selanjutnya diketahui bahwa korban laki-laki berusia 44 tahun bernama Zhao. Ia merupakan seorang pegawai yang bekerja di Direktorat Pajak Daerah Heji. Kemudian sang istri diketahui bernama Ling yang berusia 46 tahun. Ia diketahui memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Sedangkan 2 korban lainnya merupakan anak dari Zhao dan Ling. Ketika polisi memasuki ruangan Zhao dan Ling, polisi menemukan banyak bercak darah di seluruh penjuru ruangan, hingga polisi sendiri ikut merasakan kengerian yang dirasakan oleh para korban. Polisi juga merasakan udara yang sangat kental berbau darah. Bagaimana tidak, polisi menemukan para korban dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dari identifikasi awal, polisi melihat bahwa para korban dibunuh dengan benda tumpul. Kepala masing-masing korban dipukul dengan brutal hingga terbelah. Oleh karena itu, organ dalam para korban keluar berhamburan. Dalam titik ini, meski polisi sudah diwajibkan untuk siap mental, namun mereka merasa begitu terpukul dan seolah tidak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat pada hari itu. Sebagian anggota polisi yang saat itu melihat tempat kejadian perkara harus berlari keluar karena mereka tidak sanggup berlama-lama di ruangan berdarah itu. Bahkan beberapa orang juga sempat muntah hingga para personal kepolisian lain harus didatangkan. Ketika beberapa orang dari pihak kepolisian tumbang, beberapa orang lainnya berusaha untuk mengalihkan perhatian kepada si pelapor yang menemukan satu keluarga malang tersebut. Diketahui pelapor bernama Xiong. Ia merupakan ibu dari Zhao. Ia tinggal di lantai 5 bersama dengan ART-nya. Walaupun kondisi Xiong saat itu masih sangat terpukul, namun ia berusaha menceritakan kejadian pada hari itu. Tanggal 2 Mei merupakan hari di mana keponakan Zhao melangsungkan upacara pernikahan. Sebelumnya ia telah membuat janji dengan Zhao akan mendatangi pesta pernikahan tersebut pada pagi hari. Pada saat itu, Xiong mengatakan bahwa ia menjemput putranya yang tinggal di lantai 5 untuk pergi bersama, tepatnya pukul 7:30 pagi. Namun ketika ia mengetuk pintu kamar Zhao, ia tidak mendapatkan jawaban. Xiong berpikir mungkin Zhao dan Ling masih tidur. Karena tidak mau mengganggu, ia pun pergi menghadiri upacara pernikahan keponakannya itu sendirian. Namun Xiong merasa gusar hingga siang hari ia tidak kunjung melihat Zhao, Ling dan juga kedua anak mereka. Ia lalu menelpon Zhao dan Ling berkali-kali namun tidak mendapatkan jawaban. Walaupun gusar, namun Xiong akhirnya tetap menunggu hingga sore hari. Namun ketika putranya itu tak kunjung datang, ia akhirnya meninggalkan pesta pernikahan lebih awal dan kembali pulang. Kala itu Xiong ditemani oleh ART-nya. Ketika sampai, Xiong melihat tirai kamar Zhao masih tertutup seperti pagi hari sebelum ia berangkat ke acara pernikahan. Ia kemudian mengetuk pintu kamar tersebut, namun ketika diketuk, pintu kamar Zhao sedikit terbuka. Xiong dan ART-nya kemudian masuk untuk melihat kondisi di dalam kamar Zhao. Betapa terkejutnya ia melihat Zhao dan Ling terbaring di tempat tidur mereka dengan darah yang membanjiri ruangan tersebut. Kemudian Xiong dan ART-nya langsung berpencar
dan beranjak ke kamar kedua cucunya. Di sana ia melihat pemandangan yang sama. Kedua anak Zhao telah meninggal di tempat tidur mereka. Xiong yang tak kuasa menahan keterkejutannya kemudian pingsan. Ia lalu dibantu oleh ART-nya untuk keluar dari rumah. Kemudian sesaat ia pun sadar dan langsung menelpon polisi. Melihat kondisi jenazah para korban, polisi berasumsi bahwa korban dibunuh pukul 1 dini hari pada tanggal 2 Mei. Kasus pembunuhan yang sangat brutal ini tentu saja membuat para warga sekitar merasa panik. Sama halnya seperti pihak kepolisian, mereka juga merasa sangat ngeri mengetahui para korban tewas dengan sangat mengerikan. Untuk mengatasi situasi tersebut, polisi kemudian membentuk satuan tugas yang diberi nama Kasus Pembunuhan Massal 5.02. Gugus tugas ini terdiri dari 5 polisi kriminal yang berpengalaman. Setelah gugus tugas tersebut dibentuk, mereka kembali melakukan olah TKP. Dari sana mereka menemukan bahwa kondisi pintu dan jendela terlihat normal. Tidak ada jejak pelaku membuka paksa pintu dan jendela rumah tersebut untuk masuk. Karena hal itu polisi berspekulasi bahwa kemungkinan korban mengenal si pelaku. Selanjutnya polisi juga mencoba mencari jejak dari sidik jari yang dapat mereka temukan. Setelah diselidiki, polisi tidak menemukan sidik jari di tempat kejadian. Hal ini membuat polisi menyimpulkan bahwa pelaku telah membersihkan TKP sebelum mereka pergi. Selanjutnya polisi mencoba menemukan motif dari si pelaku dengan melihat barang berharga milik korban. Namun polisi kembali menemukan barang-barang berharga korban seperti uang tunai, batu giok dan perhiasan emas korban masih tertata rapi di tempatnya. Hal ini membuat polisi yakin bahwa motif pelaku bukanlah karena uang ataupun harta, namun ada urusannya dengan balas dendam. Seperti yang diketahui, pembunuhan ini membuat gempar para warga sekitar. Namun tak lama, berita mulai tersebar dan membuat gusar seluruh penjuru kota. Hal ini membuat banyak rumor bermunculan. Salah satunya adalah rumor mengenai aset dari Zhao yang bekerja di Direktorat Pajak. Mereka menduga bahwa Zhao merupakan konglomerat yang memiliki aset senilai puluhan juta yuan dan memiliki lebih dari 40 properti. Karena tidak ingin berita semakin simpang siur, polisi kemudian menyelidiki kehidupan pribadi Zhao. Dari penyelidikan itu, polisi menemukan bahwa meskipun Zhao bekerja di kantor Direktorat Pajak, ia hanya menjabat sebagai bagian administrasi. Oleh karena itu, rumor mengenai aset yang dimiliki oleh Zhao tersebut sangatlah tidak sesuai fakta. Teman-teman kantor pun juga dimintai keterangannya oleh polisi. Mereka menyatakan bahwa Zhao merupakan pribadi yang baik, sopan dan tidak pernah terlibat masalah apapun dengan rekan-rekan kerjanya di kantor. Setelah itu polisi kemudian beralih kepada Ling, istri dari Zhao. Dari penyelidikan itu polisi mendapati bahwa Ling merupakan seorang pengusaha. Ling sendiri nampaknya merupakan seorang pengusaha ulung, karena dari hasilnya bekerja ia akhirnya dapat mendirikan perusahaan penjualan semen dan hasil dari kerja kerasnya itu membuatnya mampu membangun rumah 7 lantai yang ditinggalinya dengan suami dan anaknya serta mertuanya. Ling juga diketahui tidak memiliki musuh ataupun seseorang yang bermasalah dengan dirinya. Sedangkan 2 anak Zhao dan Ling diketahui mereka merupakan anak-anak yang baik dan tidak memiliki masalah di kehidupan pribadi mereka. Pihak kepolisian pun merasa bingung karena kemanapun mereka mencari informasi, Zhao, Ling, serta kedua anaknya tidak memiliki permasalahan apapun dengan orang-orang di sekitar mereka. Tak lama polisi mengetahui bahwa Ling memiliki saudara perempuan yang bernama Xiao Juan. Xiao Juan yang mengetahui saudara perempuannya meninggal dunia dengan cara seperti itu tentu saja berupaya untuk membantu polisi agar segera menemukan pelaku. Dari Xiao Juan inilah polisi mengetahui bahwa hubungan Ling dan Zhao tidak harmonis. Hubungan mereka yang ditunjukkan kepada keluarga mereka semuanya palsu
karena mereka masing-masing diketahui memiliki kekasih simpanan. Mengetahui hal itu, polisi tentu saja menganggap informasi dari Xiao Juan ini sangatlah krusial. Karena seperti diketahui, drama perselingkuhan kerap mendatangkan tragedi seperti ini. Tak ingin bertindak gegabah, polisi kemudian menginterogasi ART yang juga tinggal di rumah tersebut. Ia membenarkan informasi yang diberikan oleh Xiao Juan itu. Ia mengatakan bahwa Xiao dan Ling memang memiliki cinta baru. Keduanya kerap bertengkar hebat hingga terdengar di lantai kamarnya. Namun keduanya tidak pernah berencana bercerai karena tidak mau menyakiti anak-anak mereka. Polisi kemudian menginterogasi para kekasih gelap dari Xiao dan Ling. Namun mereka tidak menemukan keterlibatan keduanya dalam pembunuhan ini. Polisi lalu kembali fokus kepada apa yang mereka temukan di TKP. Di dalam benak pihak kepolisian, bagaimana bisa pelaku begitu percaya diri dengan tindakannya? Pasalnya setelah pelaku membunuh para korban, ia masih bisa membersihkan rumah dengan sangat bersih. Hal ini berarti mereka punya waktu yang cukup. Namun bagaimana bisa pelaku tidak takut jika orang lain menemukannya di rumah itu setelah membunuh para korban? Hal ini membuat polisi yakin bahwa pelaku mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah dan juga rutinitas dari orang-orang yang tinggal di rumah 7 lantai tersebut. Selain itu, yang menurut polisi ganjal adalah bagaimana pelaku bisa masuk. Dari pemikiran ini, polisi berspekulasi bahwa si pelaku memiliki kunci rumah Zhao tersebut. Rumah Zhao terdiri dari 7 lantai yang beberapa bagiannya memiliki pintu utama. Dari sana polisi mengetahui bahwa kunci rumah tersebut berjumlah 5 set. Polisi kemudian bertanya kepada kerabat Zhao perihal siapa sajakah yang memiliki 5 set kunci rumah milik Zhao. Namun dari pengakuan para kerabat Zhao dan Ling menyatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kunci tersebut. Sementara polisi masih kebingungan mencari petunjuk, tim forensik memberikan laporan mereka mengenai hasil otopsi keluarga Zhao. Dari hasil laporan tersebut menyatakan bahwa Zhao, Ling dan kedua anaknya dibunuh dengan menggunakan palu dan pisau. Dari sana polisi mulai mendapatkan pencerahan. Polisi menduga pelaku lebih dari 1 orang karena alat pembunuh yang digunakan tidak hanya 1 jenis. Selain itu, membersihkan jejak di antara cacaran darah yang begitu banyak, agaknya sangat kecil kemungkinan mampu dilakukan oleh 1 orang. Untuk memperjelas kasus ini, polisi kemudian menawarkan kepada publik hadiah sebesar 50.000 yuan atau sekitar 100 juta rupiah kepada siapapun yang dapat memberikan informasi yang berarti bagi polisi. Namun hingga tanggal 8 Mei, 6 hari setelah kejadian, tidak ada 1 orang pun yang muncul untuk memberikan petunjuk. Ketidakjelasan jalannya penyelidikan polisi membuat masyarakat kota Hezhou semakin panik. Media cetak maupun televisi terus merongrong polisi mengenai perkembangan kasus yang menghebohkan ini. Karena desakan dan juga keinginan polisi untuk membuat kondisi lebih kondusif, polisi kemudian menawarkan 200.000 yuan atau sekitar 450 juta rupiah kepada publik untuk memberikan informasinya. Ketika polisi masih menunggu adanya informasi dari publik, saudara perempuan Ling, yakni Xiao Juan, tiba-tiba kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perihal perkembangan kasus pembunuhan keluarga Ling. Ia lalu melanjutkan dengan menceritakan bahwa suaminya memiliki perselisihan mengenai uang dengan Ling. Xiao Juan kembali melanjutkan bahwa suaminya bekerja di toko semen milik Ling. Awalnya suaminya dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar 2.000 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah. Namun setelah bekerja, ternyata suami Xiao Juan hanya digaji 1.500 yuan atau sekitar 3,3 juta rupiah. 1 hari sebelum kejadian, suami Xiao Juan sempat menanyakan perihal gaji kepada Ling, dan nampaknya pembicaraan tersebut tidak berakhir dengan baik. Polisi langsung meminta keterangan dari suami Xiao Juan.
Namun polisi kembali menemui jalan buntu karena tidak ditemukannya adanya keterlibatan suami Zhao Juan dalam pembunuhan keluarga Ling. Sebelumnya polisi menemukan jejak kaki di lantai 6. Namun polisi masih tidak bisa mengetahui jejak kaki siapakah di lantai tersebut. Polisi kembali mengerucut kepada para pemilik kunci. Dari sinilah polisi kemudian meminta keterangan dari Ibu Ling. Ia mengatakan bahwa ia memang sempat tinggal di rumah Ling selama 5 bulan. Oleh karena itu ia memiliki kunci rumah tersebut. Namun setelah 5 bulan, ia ingin kembali ke rumahnya sendiri. Dari sini polisi menemukan sesuatu yang menuntun mereka kepada Xiao Juan. Hal ini diperkuat dengan barang bukti jejak sepatu yang ditemukan di lantai 6 rumah Zhao dan Ling. Kecurigaan ini masih sangat awal. Namun setidaknya polisi dapat mencurigai seseorang. Mereka pun akhirnya memperhatikan Xiao Juan lebih teliti. Polisi kemudian melihat catatan panggilan telepon seluler milik Xiao Juan. Dari sana polisi menemukan bahwa Xiao Juan berkomunikasi dengan seorang pria pada tanggal 1 Mei pukul 8 malam. Panggilan di nomor yang sama juga terjadi pada tanggal 2 Mei dini hari, estimasi waktu pembunuhan keluarga Zhao. Setelah diselidiki, laki-laki yang berkomunikasi dengan Xiao Juan bernama Liu. Ia merupakan pacar dari keponakan Xiao Juan yang bernama Ji. Polisi kemudian mencari Liu dan Ji. Namun ternyata mereka telah meninggalkan kota tepat pada tanggal 2 Mei. Setelah pencarian yang cukup panjang, polisi menemukan bahwa Liu dan Ji tengah berada di Dongguan. Menurut polisi, gerak-gerik Liu dan Ji cukup aneh. Hingga akhirnya polisi segera berangkat ke Dongguan untuk mencari keduanya. Setelah menemukan Liu dan Ji, polisi mendapatkan informasi yang sangat berharga. Ji mengatakan bahwa bibinya Zhao Jian membunuh Zhao dan keluarganya dibantu oleh Liu dan saudara laki-lakinya yang bernama Shu. Polisi langsung mengamankan Liu ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa Xiao Jian yang merencanakan semuanya. Ia mau membantu Xiao Jian karena ia diiming-imingi imbalan sebesar 300.000 yuan. Pada dini hari tanggal 2 Mei, Xiao Jian, Liu, dan Shu mendatangi rumah Zhao. Mereka membawa kunci, palu, belati, dan alat pembersih. Setelah mereka dapat memasuki rumah tanpa ada yang terbangun, Liu dan Shu diperintahkan oleh Zhao Jiang untuk segera membunuh Zhao dan keluarganya. Setelah pembunuhan itu terjadi, mereka kemudian ke lantai 5 untuk membunuh ibu Zhao dan ART-nya. Namun mereka tidak dapat membuka pintu di lantai 5. Liu dan Zhao kemudian ke lantai 6 untuk melihat apakah masih ada orang di lantai 6. Namun ketika dapat memasuki lantai 6, ruangan tersebut kosong dan mereka tak menemukan siapapun. Hal ini menjawab pertanyaan polisi tentang jejak sepatu di lantai 6. Setelah Liu dan Shu memeriksa lantai 6, mereka merasa telah menyelesaikan pekerjaannya dan memberitahukannya kepada Xiao Jian. Dari sinilah Xiao Jian bertugas untuk membersihkan jejak mereka. Setelah itu mereka bersama-sama pergi dari rumah Zhao. Polisi yang merasa sudah mendapatkan pengakuan yang cukup, kemudian segera menangkap Xiao Jian. Dari sinilah drama antara Ling dan Xiao Jian terungkap. Drama yang menyebabkan pertumpahan darah yang mengenaskan. Menurut Xiao Jian, meskipun kakak perempuannya Ling memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, namun Ling sangat pelit kepada ia dan ibunya. Hal itu membuatnya kesal. Oleh karena itu, ia ingin membunuh keluarga Ling agar ibunya dapat mewarisi harta saudara perempuannya itu. Dalam pemahaman Xiao Jian, jika ibunya mendapatkan harta Ling, maka harta itu secara tidak langsung juga akan menjadi miliknya. Ketika muda, Ling dan Xiao Jian awalnya dipuji karena sama-sama memiliki paras yang cantik. Oleh karena itu, banyak lelaki yang melamar mereka. Dalam pikiran Xiao Jian dan Ling pada saat itu, pernikahan dengan laki-laki yang mapan,
akan mampu membawa mereka mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena seperti yang diketahui, keluarga Ling dan Xiao Jian memanglah sangat miskin. Pernikahan pertama Ling nampaknya tidak seperti yang ia harapkan. Laki-laki yang dinikahinya ternyata tak cukup mampu untuk memberikannya nafkah yang cukup. Hal ini kemudian membuat pernikahan pertama Ling hancur dan ia memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Ling mulai terjun ke dunia bisnis semen. Disinilah Ling bertemu dengan Zhao yang bekerja di kantor pajak. Tak lama menjalin hubungan, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan Ling dan Zhao awalnya cukup harmonis. Berkat masukan dari Zhao, bisnis semen Ling menjadi sangat sukses hingga ia dapat membangun rumah megah yang terdiri dari 7 lantai. Selanjutnya adalah pernikahan Xiao Jian. Ia pun juga menikah 2 kali. Suami pertamanya merupakan seorang polisi lalu lintas. Pada saat itu perekonomian keluarga Xiao Jian sangat baik. Suaminya memperlakukan dirinya seperti seorang ratu untuk urusan uang. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Karena berbagai konflik dengan suami pertamanya, akhirnya Xiao Jian memutuskan untuk bercerai. Setelah beberapa waktu menjadi seorang janda, Xiao Jian kembali menikah dengan seorang pegawai swasta. Suami kedua Xiao Jian ini tidak semapan suami pertamanya. Alhasil kini Xiao Jian harus merubah gaya hidupnya. Ketika Xiao Jian dalam kondisi yang terpuruk karena suami keduanya tidak mapan, ia harus menyaksikan kondisi kakak perempuannya Ling yang semakin membaik. Ling memiliki bisnis yang sukses dan ia juga memiliki suami yang bekerja di kantor perpajakan. Selain dapat membangun rumah 7 lantai, Ling sendiri juga memiliki beberapa mobil dan juga hendak melebarkan bisnisnya di bidang real estate. Xiao Jian melihat Ling adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan uang. Ia lantas meminta semua keluarganya yang pengangguran untuk bekerja kepada Ling, mengingat ia kini memiliki bisnis real estate. Xiao Jian bahkan meminta suaminya berhenti bekerja di perusahaannya agar ia dapat bekerja di bisnis milik Ling, kakak perempuannya. Xiao Jian berharap bahwa Ling akan memberikan gaji yang tinggi kepada iparnya itu. Namun apa yang Xiao Jian harapkan itu tinggallah harapan. Ling menggaji suaminya sama seperti pegawainya yang lain. Hal ini tentu membuat Xiao Jian sangat kecewa. Ia begitu marah karena kini ia harus mengemis kepada kakak perempuannya, padahal dulu dengan suami pertamanya, Ling yang kala itu masih merintis bisnis semennya, sering berhutang kepada ia dan suaminya. Namun sekarang, ia merasa telah benar-benar dibalik oleh keadaan. Xiao Jian yang tidak mampu membendung rasa iri dengkinya, kemudian membuat permintaan kepada Ling. Xiao Jian meminta untuk diberikan pinjaman 400.000 yuan. Namun Ling tidak menggubrisnya. Karena merasa tidak dihiraukan, Xiao Jian kemudian meminta pembagian saham perusahaan milik Ling. Xiao Jian mengingatkan kepada Ling bahwa dulu ia pernah membantunya ketika merintis bisnis semen. Setidaknya saat ini Ling harusnya membantunya yang sedang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Namun lagi-lagi Ling tidak menghiraukan perkataan Xiao Jian tersebut. Dalam benak Ling, dulunya suami pertama Xiao Jian memang membantunya untuk mendapatkan pinjaman uang. Namun ia telah melunasinya hingga membayar bunga dari pinjaman itu. Oleh karenanya Ling merasa ia tidak punya hutang budi apapun kepada Xiao Jian. Kebencian Xiao Jian kepada Ling kini semakin memuncak ketika kakak perempuan pertamanya meninggal dunia. Xiao Jian mengetahui bahwa Ling tidak sepenuhnya membayar biaya rumah sakit kakak tertuanya itu, padahal Ling sangat mampu. Sedangkan kakak tertua mereka memang sudah memiliki disabilitas semenjak kecil. Dalam benak Xiao Jian,
Jika saja Ling membantu kakak tertuanya untuk berobat ke rumah sakit terbaik, kemungkinan kakak perempuannya itu kini masih hidup. Sepeninggal kakak tertuanya, putra-putri kakak tertuanya itu kini harus hidup terlunta-lunta. Putra kakak tertua Ling dan Xiaojian inilah yang akhirnya membantu Xiaojian untuk membunuh Ling. Kakak tertua Ling dan Xiaojian memiliki 2 orang anak yang bernama Shu dan Ji. Ketika ibu mereka meninggal, mereka semakin dekat dengan Xiaojian. Mereka merasa hanya bibi Xiaojian, keluarga yang benar-benar peduli kepada mereka. Hal yang berbeda mereka rasakan dengan bibi Ling. Setiap kali mereka membutuhkan bantuan uang dari Ling, Ling selalu memarahi mereka dan memaksa mereka untuk segera mencari pekerjaan dan tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini tentu membuat kebencian di dalam hati Shu dan Ji. Mengetahui hal itu, Xiaojian memanfaatkan konflik ini untuk rencana jahatnya. Shu dan Ji pada dasarnya hanya diperalat oleh seseorang yang mereka anggap sebagai orang tua mereka setelah mereka kehilangan ibu mereka. Xiaojian yang merasa keponakannya itu dapat ia jadikan alat, kemudian mengutarakan rencana jahatnya itu. Ji yang mendengar rencana jahat bibinya itu awalnya menolak. Namun pacar Ji yang bernama Li sangat tertarik dengan ide itu. Apalagi ia mendapatkan iming-iming uang yang begitu banyak. Kemudian Shu yang merupakan kakak laki-laki Ji juga nampaknya tertarik karena merasa bibi Ling tidak pernah membantu dirinya dan ibunya yang selama ini sedang kesusahan, hingga akhirnya ibunya harus meninggal. Selanjutnya diketahui Xiaojian mendapatkan kunci rumah milik Ling setelah ia mengambil dari ibunya yang sempat tinggal di rumah Ling. Dari sinilah awal mula kejadian pada tanggal 2 Mei itu terjadi. Pembantaian satu keluarga Zhao, Ling serta kedua anak mereka. Setelah ditangkapnya 3 pelaku, majelis hakim memberikan hukuman mati kepada Xiaojian, Li dan juga Shu. Ketika Li dan Shu hanya bisa pasrah menerima hukumannya, Xiaojian mengajukan banding. Xiaojian mengatakan bahwa selama ini ia memiliki masalah mental dan meminta pengadilan untuk mengevaluasi kesehatan mentalnya. Setelah dievaluasi, Xiaojian diketahui tidak memiliki masalah mental apapun, dan majelis hakim menolak permohonan bandingnya. Pada akhirnya ketiga pelaku tetap dijatuhi hukuman mati dan menunggu eksekusi mereka dilaksanakan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.